البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullah, qauluhu udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah ma amara bihi min ihtiramihim wa ikramihim wal qiyami bihaqqihim. Yaitu aku ingatkan kalian tentang apa yang Allah perintahkan, yaitu untuk menghormati mereka, memuliakan mereka, dan menjalankan hak-hak mereka, memenuhi hak-hak mereka. Qauluhu salasan mubalaghatan fil hasi ala dzalik. Beliau mengucapkan itu 3 kali sebagai bentuk kesungguhan di dalam mendorong orang-orang untuk mengerjakan itu. Wa kararahu litta'kid. Beliau mengulang-ulang kalimat tadi untuk menguatkan kalimat tersebut, perintah tersebut dan wasiat tersebut. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, ini dalam Iqtida'i Shiratil Mustaqim yang kedua, muka surat 82. Wa hadzal yaumul ladzi khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal ghadir ghadir al-masyhur huwa saminu asyara Dzulhijjah. Hari di mana Rasulullah SAW berkhutbah di perairan tersebut, perairan yang terkenal itu, ini adalah tanggal ke-18 Dzulhijjah, yaitu apa? Ketika pulang dari haji. Marji'ahu min hajjatil wada, ketika beliau pulang dari haji wada. Wa qad zada ahlul ahwa fi dzalik. Ahlul ahwa membuat tambahan-tambahan dalam kejadian tadi. Wa za'amu annahu ahida ala Ali radhiyallahu anhu bil khilafah. Mereka menyatakan bahwasanya di kejadian itu Rasulullah SAW memberikan janji kepada Ali, ahad, yaitu perjanjian, bahwasanya beliau yang akan jadi khalifah. Ini ajaib, padahal mereka tidak menjumpai kejadian itu. Bagaimana mereka tahu ada berita-berita macam itu? Ini adalah kedustaan mereka. Wa dzakaru kalaman tawilan batila. Mereka menyebutkan kalimat yang panjang dan batil. Wa za'amu anna sahabata tamala'u ala kitmani hadan nas. Dan mereka menyatakan bahwasanya para sahabat mereka bersepakat, tamala'u, bersekongkol untuk menyembunyikan nas ini. Wa ghasabul wasi haqqah. Mereka merampas dari yang mendapatkan wasiat itu haknya. Wa fasaqu wa kafaru illa nafaron qalila. Para sahabat menjadi fasik. Ini kalau fasaku. Kalau fasaku berarti mubtadi'ah menghukumi para sahabat itu fasik dan kafir, kecuali sekelompok kecil. Wa qad ja'ala ahlul bid'ah hadzal yauma 'idan. Ahlul bid'ah menjadikan hari itu sebagai id. Padahal Rasulullah tidak menyuruh itu. Kebetulan singgah di situ. Hadza ibtida'un fid din. Ini adalah kebid'ahan di dalam agama. Idil a'yad syari'atun minasyara'i, karena yang namanya hari raya adalah syariat dari syariat-syariat yang ada. Fayajibu fiha littiba'u la libtida'. Maka yang wajib adalah mengikuti, bukan membuat-buat sendiri. Walam yakun fis salaf la min ahlil bait wala min ghairihim man ittakhadha dzalika 'idah. Tidak ada di zaman salaf, baik dari kalangan ahlul bait ataupun yang lain, orang yang menjadikan itu sebagai hari raya. Intaha minal iqtida'. Ya, selesai dari Iqtida' Shiratal Mustaqim. Qauluhu wa qala aidan lil Abbas. Ini berarti baca yang di atas. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa qala aidan lil Abbas ammi wa qad ishtaka ilaihi anna ba'dha Quraisy yajfu Bani Hashim. Rasulullah bersabda kepada Al-Abbas, paman beliau, dalam keadaan Abbas telah mengeluh kepada beliau bahwasanya sebagian orang Quraisy bersikap kaku atau bersikap kasar kepada Bani Hashim. Faqal walladzi nafsi biyadihi la yu'minuna hatta yuhibbunakum lillah wa liqarabati. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, mereka itu tidak beriman sampai mereka itu mencintai kalian karena Allah dan karena kekerabatan denganku.
Ini aja secara hadisnya aja ya. Apa itu nunnya harusnya dihapuskan karena ada hatta. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka, bukan yuhaqqimunaka. Nah, hadis ini yuhibbunakum, tapi memang hadisnya dhaif. Baik, kita baca yang di bawah. Qauluhu wa qala aidan lil Abbas ila akhirih. Hadal hadis rawahul Imamu Ahmad. Ya, ini nomor yang ke 1772. Di dalam sanadnya ada Yazid bin Abi Ziyad dan di dalamnya ada kelemahan. Wa ghairuhu anil Abbas bin Abdul Muttalib qala qultu ya Rasulullah inna Quraisyan idza laqiya ba'dhum ba'dha laqauhum bi Bishrin Hasan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Quraisy jika mereka jumpa satu sama lain, mereka berjumpa dengan apa? Dengan kegembiraan yang bagus. Wa idza laqauna biwujuhin la na'rifuha. Tapi kalau mereka berjumpa dengan kami, mereka menjumpai kami dengan wajah-wajah yang kami enggak kenal. Fa ghadiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadaban syadida. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan kemarahan yang besar. Wa qala walladzi nafsi biyadihi la yadkhulu qalba rajulin al-imanu hatta yuhibbakum lillah wa li rasulih. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak masuk keimanan kepada hati seseorang sampai dia mencintai kalian karena Allah dan karena Rasulnya. Rawahu Ahmad wa fi lafdin min summa qal, kemudian bersabda, ya ayyuhan nas man adza ammi faqad adzani. Wahai manusia, barang siapa menyakiti pamanku maka dia telah menyakiti aku. Fa innama amur rajuli sinu abih. Karena sesungguhnya paman dari seseorang adalah kembaran dari ayahnya. Sinwu itu adalah kembaran. Seperti apa ini asalnya adalah apa? Asalnya adalah pokok, yaitu pohon yang mana dia memiliki pasangan yang sama persis atau batangnya itu sama persis. Nah, itu namanya sinu. Tayyib. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Tirmidzi di nomor yang ke-3758. Sama dalam sanadnya adalah Yazid bin Abi Ziyad tadi. Ada kelemahan. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala qauluhu al-Abbas huwa ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita mengatakan ammi Rasulillah? Yang betul ammi atau ammu? Jelas ammu, enggak mungkin ammi. Ammi dalam artian apa? Badal dari Abdi Manaf. Abdi Manaf ini kakek yang sangat tinggi di sana. Enggak mungkin dikatakan sebagai paman Rasulullah. Tapi apa? Badal dari apa? Badal dari Al-Abbas. Padahal dari ibnu juga boleh. Wa walidul khulafa'il Abbasiyin. Beliau adalah ayah dari para khulafa Abbasiyin, Bani Abbasiyah. Wa kana asanna minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi sanataini aw salas. Beliau lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tahun atau 3 tahun. Gimana paman cuma bedanya 2 tahun 3 tahun? Boleh jadi. Karena apa? Orang tuanya mungkin apa? Punya anak yang ini agak lambat-lambat sedikit, sehingga menjumpai apa generasi yang berikutnya. Dan ini biasa seperti itu. Bahkan apa kadang kita panggil seseorang kakek padahal dia adalah apa umurnya dengan kita enggak terlalu jauh, karena dia dilahirkan mendekati masa kita. Tayyib. Ada diriwayatkan dengan sanad yang sahih, ada orang tanya kepada Al-Abbas, ayyukuma akbar anta am Rasulullah? Siapa yang akbar, yang lebih besar, Anda atau Rasulullah? Karena memang jaraknya cuma 2 tahun 3 tahun. Maka Al-Abbas mengatakan, Rasulullah akbar minni walakinni wulitu qablah. Rasulullah lebih besar dari saya, tapi saya dilahirkan sebelum beliau. Ini adab yang bagus. Enggak mengatakan, oh saya lebih besar dari Rasulullah. Enggak bilang gitu. Tapi apa? Saya dilahirkan sebelum beliau. Rasulullah lebih besar dari saya. Tayyib. Wa kana islamuhu alal masyhur qabla fathi Makkah. Islamnya beliau secara masyhurnya adalah sebelum Fathu Makkah. Iya, setelah apa? Setelah beliau dibebaskan dari apa? Dari tawanan perang Badar itu. Nah, setelah itu baru masuk Islam. Tapi apa? Jauh sebelum Fathu Makkah. Wa kunyatuhu Abdul Fadl. Wa mata fi khilafati Utsman sanatas nataini wa salasin.
meninggal pada masa pemerintahan Utsman tahun 32 Hijriah. Walahu bid'un wa samanuna sanah. Usia beliau 80 sekian tahun. Wa shalla alaihi Utsman. Beliau disolati oleh Utsman. Wa dufina bil Baqi radhiyallahu an. Ia dikuburkan di Baqi radhiyallahu an. Qauluhu wa qad istaka ilaih minasyakwa wa huwa an tuhbira an makruhin asabak. Syakwa yaitu keluhan. Makna keluhan adalah apa? Engkau mengabarkan tentang perkara yang tidak engkau sukai yang menimpa dirimu. Intaha minan nihayah. Qauluhu yajfu al jafa tarkul bir wasilah. Tidak melakukan kebajikan dan menyambung kekerabatan. Thayyib, intaha minan nihayah. Qauluhu walladzi nafsi biyadihi fihil halif alal futya. Bersumpah atas fatwa yang akan disampaikan. Wa fihi dalilun ala dukhulil a'mal fi musammal iman. Ini dalil tentang apa masuknya amalan di dalam apa istilah keimanan. Karena mereka tidak beriman sampai mereka mencintai engkau wahai Abbas. Tapi hadisnya dhaif. Wa hadza qaulu ahli sunnati wa jamaah. Untuk masalah apa? Amal bagian dari iman. Ini adalah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Qauluhu la yu'minun al-hadits hadza nafyun li kamalil imanil wajib. Meniadakan kesempurnaan iman yang wajib. Fa fihi dalilun ala azimi haqqihim. Di sini ada dalil akan besarnya hak mereka. Cukup dengan dalil-dalil yang sebelumnya. Wa wujubi ihtiramihim. Wajibnya menghormati mereka. Wa tahdziri min bughdihim wa selesai. Yaitu apa? Dalil tentang diperingatkannya akan terhadap orang yang membenci mereka. Wa targhibi fi. Ya, ini targhib dan tahdzir ini kembali kemana? Kalau badal dari dukhul berarti ya targhibi. Wa targhibi fi hubbihim, dorongan untuk mencintai mereka. Hatta nafal iman, sampai Rasulullah meniadakan keimanan. Amman la yuhibbuhum, dari orang yang tidak mencintai mereka. Wa fihi anna mahabbata ahlil bait wa qarabatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa ihtiramihi wa ikramih. Dan di situ ada dalil juga tentang bahwasanya cinta pada ahlul bait dan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemuliaan serta penghormatan pada beliau. Wa fihi dalilun ala fadli qarabatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya ada dalil tentang keutamaan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya hadisnya dhaif, tapi apa cukup dengan dalil-dalil yang lain. Juga apa? Doanya Umar bin Khattab ketika terjadi apa? Terjadi musim kekeringan itu, yang mana beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya dulu kami bertawassul dengan nabimu, lalu engkau memberikan hujan kepada kami. Sekarang kami bertawassul dengan paman nabimu, maka berikanlah hujan pada kami. Kemudian apa? Mengatakan pada Abbas, wahai Abbas, irfa yadaik, wahai Abbas, angkat kedua tanganmu. Abbas juga berdoa, lalu mereka mendapatkan hujan. Menunjukkan apa? Tawassul dengan Nabi yang dimaksudkan adalah doa. Kalau dengan zatnya, walaupun Rasulullah meninggal, zatnya masih ada. Kenapa Umar kemudian memilih yang lebih rendah istilahnya, meninggalkan Nabi? Jelas yang dimaksudkan adalah tawassul dengan doa. Nah, ketika Abbas juga berdoa, maka Allah Ta'ala mengabulkan doa itu. Menunjukkan apa? Sebagai apa? Dalil akan karomahnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tayyib. Kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam.